Di Selat Hormuz, kedamaian seolah hanyalah tipuan saat air yang tenang menyimpan bara kecurigaan. Kapal Korea Selatan dan Uni Emirat Arab jadi sasaran. Di tengah gencatan senjata yang tengah dijunjung, lagi-lagi muncul dugaan false flag yang membuat dunia kian bingung. Dunia kini menanti bukti, bukan sekedar opini yang dipoles rapi. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindu Prime. Serangan kembali terjadi di Selat Hormuz. Kali ini kapal kargo milik Korea Selatan yang menjadi sasarannya. Lagi-lagi Iran dituding menjadi biang keladi. Pemirsa, kapal kargo berbendera Panama yang dikelola perusahaan pelayaran Korsel tersebut sedang dalam keadaan kosong dan berlabuh saat ledakan yang berujung kebakaran terjadi. Api telah dipadamkan dan tidak ada korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran menjadi dalang di balik penyerangan ini, seraya menyebut Korea Selatan siap bergabung dalam operasi pembebasan pelayaran di Selat Hormuz Project Freedom. Pemerintah Korea kini sedang menyelidiki penyebab ledakan dan kebakaran, di mana kapal tersebut akan dipindahkan ke pelabuhan terdekat untuk dinilai kerusakan dan perbaikannya. Sebelumnya pemerintah Iran tegas menolak dan membantah keras tudingan Amerika yang menyebut Iran berada di balik insiden penyerangan kapal Korsel di Selat Hormuz. Iran balik menuding Amerika dan Zionis Israel yang terus melakukan tindakan agresif terhadap Iran sejak awal. Iran juga terus menekankan Selat Hormuz merupakan bagian integral dari geografi pertahanan Iran dalam melawan Amerika dan Israel serta pendukung mereka. Pemirsa, sebelumnya kapal tanker milik Uni Emirat Arab juga diserang di Selat Hormuz. Serangan diduga dilakukan oleh drone Iran. Kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company ADNOC diduga diserang dua drone Iran saat sedang melintas di Selat Hormuz. Serangan tidak memakan korban jiwa dan kapal tidak membawa muatan. Uni Emirat Arab mengecam tindakan Iran itu dan menyebut serangan itu sebagai pembajakan maritim. Kemudian ini adalah informasi yang kemarin juga sudah kita kabarkan ya, di mana tak hanya kapal tanker, Iran juga diduga menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Kebakaran besar terjadi usai drone menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah. Otoritas tempat melaporkan serangan itu melukai 3 orang. Tapi lagi-lagi Iran membantah tuduhan itu dan menegaskan tidak ada maksud Teheran ataupun tidak ada rencana Teheran menyerang Uni Emirat Arab. Iran bahkan balik menuding Amerika lah yang menjadi dalang serangan-serangan ini. Pasukan militer Iran pamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Warga Iran pun bersorak-sorai merayakan hancurnya senjata musuh. Inilah dia pemirsa, ribuan warga Iran yang sedang berkumpul dan menyampaikan dukungannya kepada pemerintah bersorak-sorai ketika puing drone pengintai dipamerkan. Pasukan Iran menyebut puing ini adalah drone pengintai musuh yang mirip dengan MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Puing ini dipamerkan di kota Hormuz, kota yang berada dekat dengan Selat Hormuz, dan kita lihat bagaimana warga mengangkat bendera Iran di sana. Sejumlah pihak klaim drone ini jatuh dekat Pulau Qesem. Parade puing ini sebagai pesan kepada Amerika dan Israel bahwa Iran terus memantau ketat wilayah udara dan perairan mereka. Di mana sebelumnya sejumlah warga menemukan puing-puing drone yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Drone yang jatuh dievakuasi oleh warga hancur berkeping-keping. Inilah dia gambarnya gimana drone tersebut diambil oleh warga menggunakan kapal, pemirsa. Kita lihat, wah besar sekali ya. Sampai saat ini belum ada keterangan terkait pemilik drone ini yang ingin menembus blokade Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir. Namun hal tersebut dibantah pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat hentikan operasi ini terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat.